kita lanjutkan lagi soal kompetensi. Ya, ada satu lagi kompetensi yang sebenarnya yang harus kalian miliki atau dimiliki oleh seorang profesional, yaitu kompetensi yang didapatkan dari sertifikasi profesi. Karena ya saat ini semua profesi harus memiliki sertifikasi profesionalitas. Bahkan Pak Presiden Joko Widodo pernah mengatakan seorang tukang pun harus memiliki sertifikasi. Ya, penulis naskah ini berkaitan dengan ya tugasnya mirip-mirip dengan tugas jurnalistik. Jika dia menuliskan naskah informasi ya dia menggunakan standar jurnalistik. Karena itu bisa saja seorang penulis naskah radio mengambil sertifikasi jurnalistik dari Dewan Pers atau melalui PWI atau melalui Aliansi Jurnalis Independen atau AJI gitu. Atau bisa juga masuk dalam profesi broadcaster gitu atau broadcasting perkumpulan broadcasting yang dimana mereka mengeluarkan sertifikasi profesi. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang kapital atau modal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penulis naskah radio. Yang pertama jelas pengetahuan bahasa. Ya, terutama bahasa ibu. Bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia gitu. Tapi jangan lupakan juga bahasa-bahasa lain, bahasa daerah maupun tentu saja bahasa asing, bahasa Inggris dalam hal ini. Ya, banyak penyiar radio di Indonesia menggunakan bahasa Inggris atau mix bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Karena ini juga menjadi bagian dari proses branding atau pencitraan dari radio itu sendiri. Oke, selanjutnya soal kreativitas. Ini kreativitas memang modal yang harus dimiliki oleh semua pekerja kreatif, termasuk penulis naskah atau skrip. Kreatif bisa dilatih melalui banyak membaca, mengasah kemampuan sense dalam mengamati sekitar gitu. Kemudian juga ya kalau berkaitan dengan naskah radio berarti banyak mendengar apa sih yang sedang tren, kosakata apa yang banyak digunakan gitu. Nah, ini terkait dengan kosakata, perbendaharaan kata. Ini penting karena orang yang memiliki perbendaharaan kata banyak tentu dia akan lebih gampang menuangkan ide atau gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Bahasa Indonesia saya yakin kalian kalau saya ngomong kata pengokot, apa yang ada dalam benak kalian? Atau saya ngomong jenama, apa itu jenama? Atau saya ngomong rubana, apa itu rubana? Daring singkatan dari apa? Luring singkatan dari apa? Oke, selain kosakata atau perbendaharaan kata juga penting adalah soal ini, thesaurus. Thesaurus ini menyangkut sinonim. Apa sih padanan kata dari? Nah, ini padanan kata juga penting. Kita juga harus tahu lawan katanya. Lawan kata dari sebuah kata yang akan gitu. Ini akan jadi penting. Cinta lawan katanya apa? Benci. Saya nggak menemukan lawan kata dari cinta. Ya itu kemudian juga selain thesaurus, kalian juga harus punya pengetahuan tentang peribahasa, quote-quote dari orang terkenal. Kalau saya bilang apa yang sudah kau berikan kepada negaramu, bukan, pertanyaannya gini, jangan kau tanyakan apa yang sudah diberikan negara kepadamu, tapi apa yang sudah kau berikan kepada negaramu. Itu quote dari siapa? Gitu. Nah, itu juga penting. Quote peribahasa kalian bisa plesetkan untuk mendapatkan sebuah memperkaya gagasan dalam penulisan. Kemudian memiliki beragam perspektif. Ini penting juga hingga kita tidak gampang menjudge, menghakimi. Beragam perspektif sangat sangat penting untuk membantu kita menentukan angle dari sebuah tulisan yang akan kita buat. Membuat framing, karena kita nggak lepas dari framing. Jadi
Kalau ada orang bilang wah berita ini framing dan sebagainya, itu sebenarnya itu sesuatu yang biasa karena mata kita juga